Perkenalkan, nama saya Celestia Bella dengan NIM 10425008 dari kelas 1A. Dosen pengampu Pak Mardiansyah Putra, Sarjana Komputer. Untuk mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan, mohon izin Bapak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan secara lengkap dan terstruktur tentang array satu dimensi. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe data yang sama, misalnya angka atau teks. Di bawah, satu nama variabel. Elemen-elemen ini dapat diakses menggunakan nomor urut yang disebut dengan indeks, yang biasanya dimulai dari 0. Ini memungkinkan programmer untuk menyiapkan dan mengelola banyak nilai dengan lebih terstruktur dan efisien dibandingkan menggunakan banyak variabel terpisah. Cara kerja array ada 5 bagian menurut saya sebagai berikut. 1. Menyimpan banyak data, mendeklarasikan variabel untuk setiap nilai, Anda menggunakan satu array untuk menampung semua nilai yang terkait. Yang kedua, data tersimpan secara berurutan. Setiap elemen dalam urutan tertentu, 1, 2, 3, dan 4. 3. Setiap data punya indeks. Setiap elemen dalam array memiliki nomor indeks numerik yang menunjukkan posisinya. Misalnya, jika Anda memiliki array angka, elemen pertama akan memiliki indeks 0. Yang kedua, indeks 1 dan seterusnya. Contoh, indeks 0, 5, indeks 1 sampai 10. 4. Mengakses data menggunakan indeks. Dapat mengakses atau memodifikasi elemen individual dalam array dengan menggunakan namanya. Diikuti dengan kurung siku. Nomor indeks, contoh, nama sama dengan nama array. Array manfaat menggunakan array. 5. Ukuran biasanya ditentukan di awal. Jumlah elemen array sering ditentukan saat array dibuat. Sebagian bahasa seperti Python fleksibel, tapi konsep array dasar tetap seperti ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Seorang guru memiliki nilai 5 siswa dalam ujian bodoh. Seorang guru memiliki nilai 5 siswa dalam ujian matematika yang disimpan dalam array satu dimensi 78, 85, 92, 65, 88. Hitung total nilai keseluruhan dan rata-rata nilai siswa tersebut. Langkah penyelesaiannya: 1. Buat array satu dimensi untuk menyimpan nilai siswa. Yang kedua, jumlahkan semua elemen dalam array total. Yang ketiga, bagi total dengan jumlah elemen array 5 untuk mendapatkan rata-rata. Berikut saya akan memberikan contoh codingannya. Langkah 1 di soal membuat array satu dimensi untuk menyimpan nilai siswa. int sama dengan tipe data elemen array. Semua nilai adalah bilangan bulat. Nilai nama array yang kita berikan, kurung siku, menandakan bahwa ini adalah array. Kita tidak perlu menuliskan jumlah elemen di dalam kurung siku karena program akan menghitungnya secara otomatis dari data yang kita masukkan. Isi dalam array nilai 5 siswa. Setiap elemen memiliki indeks atau posisi mulai dari 0. Indeks 0 sama dengan 78, indeks 1 sama dengan 85, indeks 4 sama dengan 88. Bagian yang kedua, menghitung jumlah elemen array. Jumlah siswa. int jumlah siswa sama dengan cz of atau nilai kurung siku 0 kurung siku. cz of nilai menghitung total ukuran memori dalam byte yang digunakan oleh array nilai karena setiap elemen adalah int, biasanya 4 byte. Maka cz of atau nilai sama dengan 5 elemen dikali 4 byte sama dengan 20 byte. cz of nilai kurung siku 0 sama dengan menghitung ukuran memori dari satu elemen pertama array nilai, yaitu 78 yang jumlah 4 byte. Jadi pembagiannya adalah 20 byte dibagi 4 byte sama dengan 5. Nilai 5 akan disimpan di variabel jumlah siswa. Kita menggunakan cara ini agar program tetap fleksibel. Jika kita menambahkan atau mengurangi nilai di array, jumlah siswa akan otomatis berubah tanpa kita harus mengedit kode. Tahap yang keempat, menghitung total nilai keseluruhan. Ini adalah langkah-langkah yang disesuaikan dengan langkah kedua di soal menjumlahkan semua elemen dalam array. int total sama dengan 0. Membuat variabel total dengan nilai awal 0 untuk menampung hasil penjumlahan. For int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah siswa, i++. Ini adalah perulangan for yang akan berjalan sebanyak jumlah siswa kali, yaitu 5 kali. int i sama dengan 0 menginisialisasi variabel i atau indeks array dengan nilai awal 0. I kurang dari jumlah siswa, syarat agar perulangan berlanjut selama i kurang dari 5. i++ meningkatkan nilai i sebanyak 1 setiap kali perulangan setiap satu putaran. Total plus sama dengan nilai kurung siku i. Ini adalah singkatan dari total sama dengan total ditambah nilai i.
Setiap putaran perulangan nilai elemen array dalam indeks I akan ditambahkan ke variabel total. Putaran 1, I sama dengan 0. Total sama dengan 0 ditambah 78 sama dengan 78. Putaran kedua, I sama dengan 1. Total sama dengan 78 ditambah 2 ditambah 85 sama dengan 163. Putaran ketiga, I sama dengan 2. Total sama dengan 163 ditambah 92 sama dengan 255. Putaran keempat, I sama dengan 3. Total 255 ditambah 65 sama dengan 320. Putaran kelima, I sama dengan 4. Total sama dengan 320 ditambah 88 sama dengan 408. Setelah perulangan selesai, total akan bernilai 408. Tahap kelima, menghitung rata-rata nilai. Ini adalah langkah yang disesuaikan dengan langkah ketiga di soal. Membagi total dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Double rata-rata membuat variabel rata-rata dengan tipe data double atau bilangan desimal. Agar hasil pembagian bisa akurat atau bukan bilangan bulat. Static case kurang double total mengubah tipe data total yang awalnya int sama dengan 408 menjadi double 408.0. Ini penting karena jika kita membagi dua bilangan bulat di C++, hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Misalnya 408 dibagi 5 sama dengan 81, bukan 81,6. Dengan mengubah total menjadi double, pembagian akan menghasilkan nilai desimal. 408,0 dibagi dengan 5 sama dengan 81,6. Jadi nilai 81,6 disimpan di variabel rata-rata. Tahap ke-6, menampilkan hasil ke layar. Cout, fungsi dari pustaka IOStream yang digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar. Operator insertion yang digunakan untuk mengirim teks atau nilai ke cout. Total nilai keseluruhan teks yang akan ditampilkan. Total nilai variabel total 408 yang akan ditampilkan setelah teks. Endel L menambahkan baris baru setelah teks atau nilai ditampilkan agar hasilnya teratur dan mudah dibaca. Setelah perintah ini dijalankan, layar akan menampilkan total nilai keseluruhan 408, rata-rata nilai siswa 81,6. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Oke, baiklah, ini adalah kesimpulan dari materi tentang array dimensi 1. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nilai-nilai tersebut disimpan berurutan dan masing-masing memiliki indeks dengan array. Mengolah data menjadi lebih efisien, teratur, dan cepat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Siap dikritik, pertanyaan, maupun saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.